Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi, meskipun hanya lewat media yang seperti ini. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, jika memang kalian masih tetap diberikan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke bab berikutnya, yaitu bab kelima, itu tentang khalifah dan ilmuwan terkenal pada masa dinasti Ayyubiyah. Khalifah terkenal pada masa dinasti Ayyubiyah salah satunya adalah seorang pemimpin, seorang pendiri dan pemimpin pertama dari Khalifah dinasti Ayyubiyah ini, yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nanti pada Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini kita akan mempelajari tentang sikap keperwiraan beliau, sikap keperwiraan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Kemudian bagaimana kita meneladani sikap keperwiraan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini. Terus kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi selama beliau menjabat sebagai seorang khalifah, dan peristiwa-peristiwa besar ketika masa kepemimpinan dari Salahuddin al-Ayyubi, dan yang terakhir adalah masa di mana wafatnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, baiklah anak-anak, yang pertama kita mulai dari sikap keperwiraan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini merupakan seorang pimpinan yang memiliki kepribadian dan jiwa keperwiraan yang sangat sempurna. Jadi salah satu tokoh yang sangat bisa kita gunakan sebagai sebagai panutan dalam hidup kita. Sikap keperwiraan beliau ini ditunjukkan dari pertama, yaitu semangat perjuangan beliau. Beliau memiliki semangat berjuang yang sangat tinggi. Berapapun jumlah musuhnya, berapapun tentara salib, beliau tidak akan mundur. Karena beliau yakin bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada umatnya. Allah memberikan pertolongan kepada Salahuddin dan pasukannya. Nah, semangat perjuangan inilah yang patut kita contoh dari seorang Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang kedua, sikap keperwiraan beliau bisa dilihat dari bahwa beliau adalah seorang panglima tempur yang penyayang. Meskipun beliau terkenal dengan kehebatan di medan perang, tapi beliau juga seorang yang penyayang. Penyayang di sini maksudnya beliau tidak akan semena-mena ketika melakukan peperangan. Selalu menghormati lawannya. Tidak bagi menang terus dihancurkan, musuhnya dihancurkan semuanya, tidak. Ketika musuhnya sudah mengaku kalah, maka Salahuddin pun memberikan maaf kepada tentara musuh tersebut. Beliau, contohnya saja, beliau tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang pasukan salib. Nah, ketika Salahuddin ini berhasil menguasai Yerusalem, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tetap memberikan kesempatan pada pasukan salib untuk berkunjung ke Yerusalem. Pasukan salib diberikan kebebasan untuk memilih, mereka milih
tetap tinggal di Yerusalem atau mereka kembali ke Eropa. Mereka yang tetap tinggal di Yerusalem diberikan kebebasan, diberikan perlindungan. Mereka yang ingin kembali ke Eropa diberikan bekal. Nah, jadi tidak kok semena-mena wis menang terus semuanya dihancurkan, tidak. Yang berikutnya adalah sifat warok yang dimiliki beliau. Sifat warok itu apa? Warok itu sifat yang sangat berhati-hati. Jangankan perkara yang haram, perkara yang makruh saja beliau tidak. Orang yang warok itu perkara yang makruh saja tidak mau melakukan, apalagi perkara yang haram. Nah, Salahuddin Yusuf Ayyubi ini memiliki sifat warok yang sangat luar biasa. Wirai ya, coro bahasa kita itu wirai, warok. Contoh saja, ketika selama hidupnya beliau ini tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Pernah satu kali beliau meninggalkan puasa Ramadan ketika beliau memang dalam keadaan sakit yang sangat parah saat itu. Nah, karena nasihat dari kodi itu hakimnya, nasihat dari hakimnya, karena sakit beliau yang sangat parah itu, kodi ini memberikan saran kepada Salahuddin untuk membatalkan puasanya karena sakitnya. Nah, Salahuddin pun akhirnya membatalkan puasanya tersebut dengan rasa yang yang sangat sedih, karena takut akan azab dari Allah, takut dengan dosa yang diberikan oleh Allah. Padahal puasa itu jika orang itu sakit, boleh orang yang sakit itu tidak berpuasa. Akan tetapi Salahuddin ketika beliau sakit sebenarnya boleh tidak berpuasa, tapi untuk meninggalkan puasa ini beliau sangatlah berat sekali. Nah, salah satunya itu contohnya. Yang berikutnya adalah ketawadukannya. Tawaduk itu apa? Tawaduk itu rendah diri. Nah, Salahuddin ini adalah salah seorang yang sangat tawaduk, tidak sombong dengan kehebatan yang beliau miliki, tidak lantas membuat beliau menjadi orang yang berbesar diri, orang yang sombong. Berikutnya, beliau adalah seorang pemimpin yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan juga beliau adalah seorang ulama, seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Selain diri beliau ini adalah orang yang cerdas, orang yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Ketika beliau menjadi pemimpin, beliau menjabat sebagai seorang khalifah, ditunjukkan dengan banyaknya sekolah-sekolah yang didirikan oleh beliau, banyaknya madrasah-madrasah yang didirikan oleh beliau. Perhatian beliau terhadap pendidikan sangatlah besar sekali. Fasilitas untuk pendidikan, semuanya dicukupi oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau ini adalah pemimpin yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Selain beliau adalah seorang yang yang sangat cerdas, seorang ulama, memiliki keahlian di bidang ilmu yang sangat luas sekali. Berikutnya, Salahuddin memiliki toleransi terhadap umat agama lain. Jadi terhadap orang-orang pasukan salib, beliau memiliki toleransi yang sangat tinggi. Orang-orang Kristen diberikan kesempatan, diberikan jaminan ketika orang Kristen tersebut tetap tinggal di negara di kekuasaan Salahuddin. Jadi beliau memiliki terhadap umat agama lain pun
memiliki toleransi yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya bagaimana kita meneladani sikap keperwiraan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini. Jadi setelah kita mengetahui sifat-sifat beliau, apa yang beliau lakukan, maka kita harus bisa meneladani dari sikap keperwiraan beliau. Kalau kita meneladani tentang semangat perjuangannya, semangat sebagai panglima tempur yang hebat, nah itu sangat sulit sekali. Sekarang sudah tidak usum perang. Lalu bagaimana kita meneladani? Nah, kita bisa meneladani beliau dengan menahan diri ketika marah. Jadi manusia Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu juga seorang manusia biasa. Beliau juga bisa marah, beliau juga bisa bahagia, sebagaimana layaknya manusia. Kita harus bisa menahan diri ketika marah, tidak meluapkan kemarahan kita. Nah, seperti apa yang telah dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, kita mau mengakui kesalahan. Ketika salah satu ciri dari seorang perwira, orang yang kesatria, itu adalah orang tersebut mengakui kesalahan. Jika berbuat salah, dia mengakui bahwa itu kesalahannya. Tidak lantas melemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain, tidak bertanggung jawab. Ya kalau memang salah, ya kita harus mengakui bahwa kita salah. Nah, seorang perwira itu harus seperti itu. Berikutnya, rela memaafkan terhadap rela memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita harus rela memaafkan. Ora wis ancane njaluk sepuro tapi tidak dimaafkan. Nah, itu bukan sifat perwira, bukan sikap kesatria. Jadi kita harus rela memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Yang berikutnya, kita harus melatih diri agar daya tahan besar, seperti apa yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau hebat di medan perang karena beliau berlatih. Beliau menjadi orang yang sangat pintar, menjadi seorang ilmuwan karena beliau rajin belajar. Nah, kita sebagai siswa juga seperti itu. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus belajar dengan giat agar kita mendapatkan ilmu, agar kita menjadi orang yang tahu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus melatih diri kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Tugas kita saat ini adalah belajar. Maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh terhadap kita harus bersungguh-sungguh ketika belajar. Yang berikutnya yaitu terus terang dalam kebenaran. Nah, berani terus terang untuk mengungkapkan sesuatu yang memang benar. Nah, jadi seorang perwira itu, seorang kesatria itu harus mampu, harus bisa mengatakan sesuatu yang benar. Qulil haqqa walau kana muron, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, tidak pernah berbohong. Jadi kita harus mengatakan sesuatu itu yang benar. Ojo kok dibolak-balikkan kata. Wis sinau le. Sampun, padahal belum sinau. Wis digarap tugasnya, sampun, padahal tugasnya belum dikerjakan. Dikoi wis kerjain tugasnya, nah, padahal tugasnya belum dikerjakan. Kalau nanti saya berkata belum, otomatis diseneni, timbang diseneni ngapusi ae. Wis mari tugasnya, sampun, padahal belum dikerjakan. Nah, tidak boleh. Kalau memang belum dikerjakan, ya bilang saja belum dikerjakan. Seneni, ya pancen yo konsekuensinya. Murung ngerjakne muni wis ngerjakne. Kesatria tidak seperti itu, perwira tidak seperti itu. Jadi terus terang saja. Iya ya iya, urung ya urung, tidak ya tidak.
itulah seorang kesatria. Jadi kita harus bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Oke lah anak-anak, pelajaran kita hari ini seperti itu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.